Oke, masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Bung Rifki, seberapa mahal sih sebetulnya dalam kalkulasi Komisi 2 untuk mengambil alih daulat rakyat menjadi daulat elit di perwakilan? Yang bisa kita pertanggungjawabkan datanya adalah dana APBD Provinsi Kabupaten Kota di 545 titik. Oke. Dalam pemilihan Gubernur Bupati Wali Kota 2024 yang lalu itu nilainya 28,6 triliun. 28,6 triliun Untuk seluruhnya Seluruh pemilihan Gubernur Bupati Wali Kota. Karena khusus pilkada itu dananya adalah dana APBD yang kemudian dihibahkan kepada para penyelenggara pemilu. Oke. Memang ada catatan kami di Komisi 2 DPR RI. Ini kebetulan Bang Doli, Bang Dedi sama-sama kami. Ada 18 kabupaten yang kemarin itu habis dana sebelum tahapan selesai. Itu yang diintervensi oleh APBN. Itu nilainya juga tidak terlalu besar. Tidak sampai ratusan miliar. Tidak sampai ratusan miliar. Jadi kalau kita total kira-kira paling besar sekitar 30 triliun. Nah itu yang bisa kita pertanggungjawabkan. Kalau yang di luar dana penyelenggara yang terjadi pada level paslon, yang terjadi di level partai politik, itu kan sesuatu yang masih spekulatif. Tapi sebagai aktor politik, saya kira kita bisa meraba-raba lah. Satu paslon yang proper untuk menang dengan DPT 200 sampai 300 ribu, itu setidak-tidaknya mengeluarkan 20 sampai 40 miliar rupiah. 20-40 miliar? Ya, itu belum lagi dengan DPT yang lebih besar. Nah karena itu kita Artinya wajar. kalau dengan DPRD akan lebih murah gitu? Pasti dari lebih sisi murah. negara. Dari sisi negara. Dari sisi negara yang hampir 30 triliun Ada tadi. yang lebih murah, diundi aja. Gak pakai biaya. Undi aja situ. Kalau alat ukurnya adalah mahal atau murah, itu pasti. Nah, karena itu kemudian bagi kami Komisi 2 DPR RI kata kuncinya dua. Satu, evaluasi harus kita lakukan. Kenapa evaluasi kita lakukan? Karena apa yang kita bicarakan soal mekanisme ini, sejarah ketatanegaraan kita udah pernah ngalamin semua. Ya. Yang tidak langsung pernah, yang langsung sekarang kita lakukan. Dulu kita tidak puas dengan tidak langsung, karena premanisme politik, politik uang ada di DPRD, lalu kita minta ada langsung. sosialnya juga. Dulu pernah ditunjuk bahkan pada saat Orde Lama. Orde Baru yang diberi belum diundi ya? Yang belum diundi biar nggak pakai biaya itu. Sehingga kemudian menurut kami ini kita lihat betul-betul dan kita pastikan bahwa di mana kekurangan-kekurangan itu harus kita tutup. Oke, baik. Hadar, jadi gimana kalau pasal 18 kan dipilih secara demokratis? Kan itu gimana sebaiknya melihat biaya yang cukup ya relatif lah mahal atau enggak sebetulnya? Ya, tapi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa secara demokratis itu yang dimaksudkan dan juga belakangan dimaknai karena ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85 tahun 2022 bahwa pemilih pilkada itu adalah tidak lagi dibedakan sebagai rezim pemilu atau rezim pilkada. Jadi itu jadi satu adalah pemilu yang artinya azas kepemiluan itu juga berlaku di dalam pemilihan kepala daerah, yaitu luber juldir. Jadi langsung itu haruslah dilakukan untuk pilkada, bukan menjadi tidak langsung lagi. Jadi ide untuk kembali ke sistem tidak langsung oleh DPRD, menurut saya itu ide yang bertentangan dengan konstitusi, inkonstitusional. Oke, kalau soal mahalnya pilkada langsung, gimana argumen Anda? Ya, ini kalau berubah, itu rakyat akan kehilangan kedaulatannya. Dan itu memilih ya, hak konstitusional untuk memilih. Itu dijamin dalam konstitusi kita. Dan ini berpartisipasi. Masa diukur dengan biaya. Nah, tetapi oke lah, kalau kita mau masuk tentang biaya, itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi biaya. Misalnya? Nah, misalnya saja penyelenggara nih, kalau bicara penyelenggara dulu ya. Penyelenggara sekarang itu bermewah-mewah karena diberikan dana yang begitu besar oleh DPR, persetujuan DPR dan juga pemerintah. Punya mobil berlipat, bulan Juni pemilu udah selesai masih naik private jet. Misalnya, sekarang hampir setiap minggu itu pertemuan-pertemuan koordinasi secara nasional yang di hotel-hotel besar. Padahal itu sebenarnya bisa diringkas. Perjalanan ke luar negeri ini sedang berlangsung nih sekarang. Pemilu di luar negeri nggak ada, pilkada sedang berlangsung sekarang, dilakukan. Jadi banyak hal. Sekarang penggunaan teknologi. Tadi sudah disebut juga oleh Bung Dedi ya, bahwa kami kemarin di Jaga Suara 2024. Rekapitulasi secara elektronik itu kami lakukan. Sederhana, cepat. Proses rekap bertingkat yang memakan waktu hampir 2 minggu, itu semua memakan biaya. Ini kalau digunakan dengan benar gitu, itu akan meringankan. Oke. Ya, jadi banyak penghamburan biaya ya? Ya. Oke. Kemudian baik. juga nih ada satu sedikit aja nih.
di DPR itu juga ada penggunaan dana penyelenggara pemilu loh. Jadi misalnya mereka melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Itu ada dana loh yang dipakai oleh Dana KPU juga? Ya, untuk kegiatan tersebut gitu. Jadi ada hal-hal yang selalu peruntukannya untuk pemilu saja, tapi juga digunakan oleh teman-teman di DPR untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Oke, jadi banyak hal bisa diringkas. Ada pemborosan anggaran yang sebenarnya tidak perlu gitu, tapi sebetulnya dan itu akan mengambil daulat rakyat menjadi daulat elit. Tapi Bibi, pertanyaan saya, di balik ideologi itu ada apa sih sebetulnya? Jadi saya sih menduga memang apalagi ada argumen simetris asimetris ya dari tadi kita sudah lihat dari Mendagri. Karena cara pandangnya adalah untuk ada kontrol terhadap daerah. Kontrol terhadap daerah. Jadi ini kan bukan sesuatu yang baru juga. Wakil Presiden dalam pertemuan dengan kepala-kepala daerah juga bilang tidak ada visi dan misi daerah, yang ada visi dan misi Presiden misalnya. Jadi dan ini kritik soal bahwa daerah katanya juga kesana kemari ya segala macam, itu kritiknya memang sudah lama. Sehingga memang kelihatan sekali ingin ada kontrol yang lebih besar terhadap apa yang dilakukan oleh daerah. Dan kita juga bisa lihat indikasinya dari bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja juga mengambil sebenarnya otonomi daerah kembali kepada pusat begitu. Dan yang ketiga yang juga saya lihat kan sebenarnya fakta bahwa setelah putusan MK yang kemudian berujung peringatan darurat itu kita demonstrasi rame-rame, sebenarnya kan ada kelompok-kelompok yang terganggu dengan fakta di mana ternyata warga bisa punya freedom of choice gitu. Maunya ya udah yang di endorse penguasa harusnya menang. Kota kosong nggak ada lagi yang di atas 10%. Tapi ternyata dalam tanda kutip kecolongan. Nah saya menduga ada cara pandang bahwa nah ini nih yang tidak disiplin nih harus kita kontrol. Dan cara terbaiknya adalah mengontrol melalui DPRD yang juga tentu saja berisi wakil-wakil partai politik. Bung Doli, ini ada freedom untuk memilih bagi rakyat. Ada alasan biaya. Apakah memang kemudian freedom for choice itu kemudian harus diambil karena problem biaya? Nah ini saya mau jelasin dulu soal biaya ini karena ini termasuk concern dan khawatiran saya sebenarnya. Biaya ini bisa kita bagi dua. Kalau misalnya itu bicara tentang anggaran penyelenggaraan pemilunya, menurut saya itu nggak boleh jadiin isu, itu no isu. Begitu kita mengambil konsekuensi sebagai negara demokrasi, ya pemilihan langsung, baik pemilu, pilpres, kemudian pilkada, ya itu tanggung jawab negara, tanggung jawab kita semua. Gitu. Nah, memang kemudian isunya adalah efisiensi. Kalau ada hal-hal yang kita lihat berlebihan, bermewah-mewah misalnya, itu kita pangkas. Nah, tapi yang menjadi khawatir kita sebetulnya inti dari problem ini semuanya adalah kan biaya-biaya politik yang ini menjadi penyakit, gitu loh. Nah, concern saya, kita kan nggak bisa juga menutup mata naif kemudian nggak terjadi political transaksional, vote buying, money politics itu, yang itu merusak moral bangsa kita, dan itu sudah mulai masif, permisif, gitu. Nah, ini yang menurut saya menjadi cikal bakal kenapa kita harus merubah. Nah, pertanyaan kemudian adalah, apakah kemudian ketika kita mau pindah misalnya, ya kalau nggak ada pakai kajian ini, kalau mau yang gampang-gampangan aja lah, oh kalau gitu biaya politik ini kita pindah ke DPR. Pertanyaannya apakah memang lebih murah, lebih mahal? Nah, kalau nggak kita kaji lebih mendalam, itu kan nggak ketemu jawabannya. Bisa jadi lebih mahal loh, gitu loh, kembali ke DPR. Nah, makanya oleh karena itu, sekali lagi saya katakan kita jangan simplifikasi. Dan ingat juga, kadang-kadang rakyat ini kan sudah terbiasa dengan dia melakukan pemilihan langsung. Dia sudah terbiasa menunjukkan kedaulatannya. Nggak mudah juga loh kadang-kadang kita ngambil orang yang sudah terbiasa menikmati, gitu, akan serta-merta menerima kalau kita perubahan itu. Ini yang harus juga kita pertimbangkan. Dan pilihannya banyak, ya. Jadi pilihan kalau untuk mengatasi masalah, kenapa kita perlu evaluasi? Karena menurut saya bukan hanya soal faktor biaya politik tinggi aja persoalan sistem demokrasi kita, sistem politik. Masih banyak yang lain yang harus kita jawab dan kemudian kita cari solusinya apa. Dan pilihannya banyak. Bisa tadi pidatonya Pak SBY juga mengatakan, tetap pemilihan langsung tapi dengan perbaikan. Kalau nggak salah waktu itu ada 10 yang disampaikan perbaikannya. Pertanyaannya, 10 perbaikan itu kita laksanakan apa enggak? Jangan-jangan enggak, kenapa semakin sekarang kita mengatakan makin brutal, makin enggak gitu loh.
Nah jadi sebelum masuk ke loncat ke DPRD, yang 10 itu dikaji dulu lah apa gitu, kelemahan-kelemahannya. Oke, jadi bagaimana jalan keluar soal sengkarut pilkada langsung dan tidak langsung? Jawabannya setelah jeda berikut ini.